Saya tak ada Pak, saya itu rasanya tak bisa noleh sebelah itu Bu, karena Jadi biasa masih ayah. ayah di situ ya, Iya, kan teringat terus. Ya. selalu ada Iya, ayah di iya. situ Pak. Baru-baru itu 1 bulan 2 bulan Pak. Iya. Hari ini kalau mau ikut jumlah penduduk yang ada, Iya. jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang itu yang tercatat di Disduk ya Pak ya, hari ini pasti sudah bertambah, tapi Iya, tentu iya. penambahannya tidak signifikan. Iya. Kemarin saya 220.000 jiwa. 220.000. Ya, kalau kita jadikan kepala keluarga, Iya. kepala keluarganya Pak, jumlahnya ya, Iya. 86.686. Iya. Oke. Nah, kepala keluarga. Kalau nak bandingkan Batam Pak, alamak, Batam mungkin cuma kecamatan Sagulung aja. Ya, jadi ini tentu ada rasio Iya, yang ada harus kita lihat Iya, bahwa iya. dengan jumlah yang 220 hari ini tercatat yang terkonfirmasi positif COVID-19 hampir mencapai 600-an orang. Iya. Iya. Hampir ya, Iya, hampir. 500 Tuh, otomatis ini satu hal yang perlu kami pahami bersama, terutama saya sebagai kepala daerah. Ini sangat mengkhawatirkan. Iya. Ya. Sejalan dengan ini kita ada hari ini perubahan gaya hidup, pola hidup ya, namanya new normal. Iya. Kalau new normal ini tidak dipatuhi dengan 3M, Iya. Iya. 3M. mencuci tangan, Menjaga jarak. memakai masker, Dan menjaga jarak. menjaga jarak. Iya. Nah, kalau kita gagal 3M ini satu aja yang tidak terlaksana, maka tentu protokol kesehatannya tak jalan, maka resikonya terpaparlah. Ya. Nah, namanya COVID-19. Nah, tentu ini menjadi kewajiban tak hanya di pemerintah, Iya. karena ini menyangkut individu penentu kuncinya. Pemerintah tentu memberikan satu regulasi, satu himbauan, satu aturan yang mana mengatur kita bersama-sama untuk selamat dari COVID-19. Nah, ini memang bukan hal yang gampang. Kita harus terus berjuang. Bahkan ibarat saya hari ini Pak, kita jihad. Iya. Iya. Karena COVID ini tak pilih kasih, Iya. tak pandang bulu. Siapa aja dia boleh kena. Dan disinilah tantangan kita semua, terutama saya sebagai kepala daerah, bagaimana harus bisa menekan angka COVID ini menjadi lebih kecil. Kalau Allah takdirkan, mudah-mudahan balik zero. Iya. Amin, Bu. Amin. Bu, Kita ini- berdoa bersama Iya. untuk itu. Bu, apakah yang dilakukan pemerintah kan memberlakukan sanksi pelanggaran itu? Oke, Itu baik. sudah berlaku dan sudah berhasilkah Atau menurut? belum? Nah, Baik. Alhamdulillah saya sudah buat perwako yang nomornya nomor 44 tahun 2020 tentang disiplin pelaksanaan protokol kesehatan. Termuatlah beberapa poin di dalam perwako ini. Salah satunya bila mana tidak disiplin maka adalah sanksi Sanksi. dia. Iya. Tapi sanksi itu bukanlah semata-mata untuk Menghukum, buat satu ya. hukuman, Iya, iya. tapi ini lebih mengedepankan satu edukasi, Iya. peringatan, atau ibarat kata kita ada rambu-rambu lah. Pertama kami sudah kami mulai Bu. Tahapannya pertama apa? Karena kita wajib sosialisasi. Kan tak adil tiba-tiba datang buat sanksi. Iya, iya. Tentu masyarakat tak terima. Iya. Kami buatlah sosialisasi. Sosialisasi ini kami sudah jalankan Ibu mau mencapai angka 2 bulan. Ya. Sosialisasi ini apa aja sih bentuknya Bu Rama? Teguran pakai lisan. Dan aturan ini berlaku tidak hanya untuk individu, tapi untuk juga pelaku usaha, entah itu acara pernikahan, ada acara event. Event-event, ya. Nah, itu harus bertanggung jawab. Iya. Karena kan dia yang ngundang, Ya. dia yang buat kegiatan, maka dia harus mampu untuk disiplin protokol kesehatan. Nah, sanksinya yang kedua, sanksi teguran, sanksi tertulis. Sanksi tertulis ini pun kita masihlah berharap taklah nanti naik menjadi penindakan sanksi pakai duit. Pakai Nah, duit, ya. iya.
lagi-lagi kita terus menghimbau. Beberapa kali alhamdulillah selain penanganan COVID yang lain, kami juga buat sebaran yang namanya masker. Kemarin tepatnya tanggal 27 ini Oktober kami buat menyebarkan masker secara serentak yang kita mulai titiknya jelas, orangnya jelas, dan siapa saja yang menyebarkan dari kecamatan, kelurahan, ibu PKK dari tingkat Semua penggerak sampai kelurahan, organisasi pramuka ada, Dharma Wanita juga ada. Nah, waktu itu berhasil Pak, kami menyebarkan masker 40.000 sekian. 40.000 sekian. Iya, dalam masa 3 jam. 3 jam. Berarti semuanya Serempak turun ya? ya, serempak. Siap. Dan Oke. itu kita mulai tetap berlanjut pembagian masker. Oke. Dan ini karena yang paling ampuh hari ini 3M itulah penanganannya ya Pak. Selain pemulihan ekonomi, karena wajib hari ini kami sebagai pemerintah di daerah, penanganan COVID selain kesehatannya juga ekonominya wajib harus kita wajib, lakukan. Apa aja Bu Rahma lakukan nih? Nah, hari ini ada satu hikmah besar Pak. Di saat pandemi COVID ini kan semua interaksinya pakai layar. Yang biasa tak pandai Online, ketak-ketik hari ini harus pandai. Nah, jadi ini tentu momen yang luar biasa. Kita belajar dari kondisi ini ada hikmah. Jadi saya bersama ini Pak, kami sudah mulai juga. Kami gandeng dengan HIPMI. Ini kan Pak pengusaha luar biasa, muda-muda. Nah, dia punya ilmu, kami punya fasilitasnya. Dia nak buat apa, pelatihan apa, dia punya ilmu Bu. Nah, kami sounding lah. Alhamdulillah ini sudah mulai kita mulai. Yang kedua, Pak, apalagi yang Bu Rahma buat? Selain pelatihan-pelatihan yang kami berikan, kami juga selipkan namanya ada bantuan alat. Yang bisa mengantarkan mereka nanti langsunglah bisa beraksi. Nah, ini rencana waktu dekat saya nak buat pelatihan menjahit untuk anak-anak milenial, jahit masker. Karena kalau masker itu kan tak perlulah kalian lebih sangat kan. Nah, bolehlah lurus-lurus, yang penting pandai. Okey. Nah, itu saya nanti ini dalam waktu dekat Pak, saya sudah buat ininya dengan Pak Kadis saya. Yang kedua, untuk level emak-emak atau bapak-bapak yang suka duduk rumah, kan tak boleh pergi mana-mana nih. Duduk rumah buat anyaman. Buat anyaman ini kita bahan bakunya dari daun pandan. Ini kita dan siap juga. Ini kolaborasi dengan siapa Bu? Sama, kami juga minta bantu ilmu. Kalau ini karena ini ilmu nenek-nenek, kita mintalah bantuan dari dari Lingga. Dan saya sudah buat sedikit beda daripada sebelumnya. Karena ini butuh perubahan mindset, pola pikir. Kita kan hari ini dihadapkan kondisi yang membutuhkan visioner, ada inovasi baru di saat keterbatasan, tapi masih mampu bergerak roda ekonomi. Semua pelatihan yang akan datang ini Bu, saya minta tolong sertakan namanya Shocking Clinic yang anak-anak muda lewat HIPMI itu punya. Untuknya apa Bu Rahma? Supaya dilatih ini berubah dulu dong sedikit pemikirannya. Setelah dilatih ini kira-kira seremonial saja atau memang nak jadi sesuatu yang menghasilkan. Itu kita buat Bu. Tapi kalau untuk ini Bu, nanti kita akan lebih mendalami soal ekonomi ya Bu. Tapi kalau untuk persiapan pilkada ya. Pilkada sehat. Tapi kan enggak. Apanya? Apa udah siap nggak Tanjung Pinang nih untuk nanti jangan-jangan sampai jadi ada klaster baru? Kan Pak PJ sedang itu Bu, berjuang untuk pilkada sehat itu Bu.
Jadi saya rasa semua kepala daerah hari ini yang melaksanakan ada pilkada di daerahnya, khususnya Tanjung Pinang yang ada pilkada gubernur dan wakil gubernur, kami wajib terus mengkampanyekan protokol kesehatan. Salah satunya itulah Pak, Mbak, Mas, kami gencar bagi masker. Karena masker ini yang paling jitu jangka pendek. Ya kan? Jangka pendek tapi paling ampuh. Biarpun hari ini Pak tingginya, tapi kalau tak dibarengi ada satu peningkatan sosialisasi, menghimbau turun, tentu ini nanti takut tak maksimal. Baru-baru ini Pak, saya juga turun bersama Pak Gubernur ke pasar, ke tempat-tempat strategi, bawa masker. Yang kedua, saya juga tadi 40.000 sudah kita sebarkan. Bahkan hari ini berlanjut lagi terus. Di mobil saya ada masker. Untuk apa? Jumpa orang kasih masker. Anak-anak juga boleh. Sudah itu saya sudah turun juga baru-baru ini bersama seluruh OPD terkait penanganan COVID. Ada BPBD, ada Satpol, ada Pak Sekda, ada Dinas Kesehatan, ada pariwisata. Kita turun bagi masker malam Pak. Saya kunjungi kafe-kafe, bahkan saya masuk ke karaoke, saya masuk ke tempat keramaian-keramaian yang malam, karena siang sama malam tuh kayaknya orangnya beda Pak. Siang tuh dekat pasar, malam juga pangsa pasarnya beda. Jadi paham lah kira tuh kan. Jadi pangsa pasarnya beda. Berarti, alhamdulillah. Ibu berapa jam kerja itu berarti Ibu satu hari itu kalau? Nanti kalau saya patukan jamnya berapa jam kerja saya, nanti marah masyarakat Tanjung Pinang. Jadi saya harus standby kapan saja. Tidur nih, dan alhamdulillah saya juga di backup TNI Polri Pak. Tanjung Pinang luar biasa, FKPD-nya kompak. Kompak dan selalu bersinergi. Selalu kami duduk rembukan. Bagaimana? Karena setiap kegiatan kami, kalau Pak Komandannya tak turun, ada masing-masing Babinsa ada, Babin Potmar ada yang dari Babin AU, Babin Angkatan Laut, Babin Kantipmas Pak Polisi, ada namanya Karang Taruna. Tapi benar alhamdulillah berkat mereka ini semua organisasi FKPD, itulah salah satu hari ini juga yang menopang kami bisa sama-sama untuk penanganan COVID-19. Berarti udah cukup siap ya untuk Tanjung Pinang. Cuma saja hari ini tidak boleh lalai karena jangan meningkatnya, karena Tanjung Pinang meningkat COVID. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Itu kesadaran atau gimana Bu? Ya kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Betul. Nah, salah satunya tidak terlepas karena faktor kesadaran. Saya sangat memaklumi Pak kondisi masyarakat yang kita dari bulan Maret sampai hari ini memang tentu jauh berbeda. Nah, ini mulai timbul mungkin rasa jenuh sehingga merasa kurang peduli. Padahal ini tentu membahayakan individu itu sendiri. Karena kalau COVID udah ngintai, nak di meja pun dia ada, dekat mana pun ada, tentu ini menjadi sesuatu yang membahayakan. Dan hari ini saya tidak pernah jemu-jemunya menghimbau seluruh masyarakat Tanjung Pinang, tingkatkan protokol kesehatan, pakai masker, jangan pakai masker kalau lihat ada nak penindakan. Bu, kalau di masa pandemi gini kita pasti berpikir gimana ya ke depannya kita mendatangkan investor-investor untuk nggak memungkinkan nggak itu? Baik. Kalau menurut Ibu gimana Bu? Dengan kondisi COVID-19 tentu hitung-hitungannya harus tepat. Karena ini tidak ada yang bisa memastikan hari ini COVID ini akan berakhir kapan. Tetapi kehidupan harus berjalan. Jadi sejalan dengan itu Tanjung Pinang terutama khususnya Tanjung Pinang itu ada hari ini langkah bagaimana untuk menjemput investor bisa bersedia untuk berusaha di kota Tanjung Pinang. Tentu harus dijamin terutama regulasinya. Regulasinya pertama Tanjung Pinang itu ada RDTR,
RDTR ini termuat semua rencana detail tata ruang yang bersifat kita bisa berubahnya dalam waktu tertentu. Peruntukannya jelas Pak. Misalnya di sini khusus industri, di sini khusus untuk real estate, ya. Nah, itu satu jaminan bahwa berinvestasi harus tepat sasaran. Yang kedua, hari ini alhamdulillah Tanjung Pinang ada juga yang namanya FTZ-nya ya. Jadi, FTZ. Jadi dari situlah Pak, tentu kita harus mampu meyakinkan investor masuk. Persiapannya Tanjung Pinang hari ini selain infrastrukturnya juga sudah disiapkan, jalannya sudah diperbaiki, pelabuhannya sudah ada. Nah, tinggal ini tugas dari pemerintah daerah bersama FTZ untuk bergandeng tangan menjemput investor masuk ke kota Tanjung Pinang. Kalau kita lihat bandingkan Batam, aduh nggak ada apa-apanya Mbak. Saya berharapan besar bahwa minimal Tanjung Pinang ini ada satu pabrik yang berdiri yang bisa mengantarkan anak-anak Tanjung Pinang bisa numpang bekerja ya. Karena ini tentu menjadi harapan kita semua, terutama kami Tanjung Pinang untuk bisa bangkit dalam kondisi COVID-19 ini, insya Allah. Dan perizinannya tentu ini juga satu jaminan yang harus mampu kita meyakinkan orang untuk mudahnya perizinan yang mereka harus kantongi. Kalau dari jenis investasinya ada pengkhususan nggak Bu ya? Misalnya kalau Batam kan kebanyakan manufaktur, terus seperti galangan kapal. Kalau Tanjung Pinang lebih ke investor di pariwisata atau di mana atau umum? Di Tanjung Pinang Pak. Kalau ini untuk kan daerahnya tidak semuanya Pak. Ya, sebagian. Daerah tertentu aja. Ini ada untuk di Senggarang, kita itu ada ini perdagangan, ada juga yang di daerah Dompa. Daerah Dompa itu yang sekarang ini tempatnya kantor provinsi ya. Jadi kalau di Tanjung Pinang ini Pak, sekarang ini kami lagi berjuang nih, terutama untuk investornya itu untuk pariwisata juga kita berharap, karena Tanjung Pinang ini bagaimana kita bisa memolesnya yang ada kita bungkus menjadi yang menarik, sehingga tentu ini menjadi daya tarik tertentu. Tanjung Pinang itu yang kami tonjolkan itu memang pariwisata. Tetapi perlu kita ketahui pariwisata ini juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Adanya ini infrastruktur jalan, baik transportasi seperti ke Penyengat, nyebrang laut, tentu harus kita mampu menjamin rasa nyaman, keselamatan sehingga orang mau menyeberang. Jadi dan memang Pak, hari ini kita juga banyaklah ada bantuan-bantuan dari pusat terkait untuk membangkitkan kembali pariwisata yang ada di kota Tanjung Pinang. Tapi ada rencana memang mau memperbaiki infrastruktur atau menambahkan? Insya Allah. Justru hari ini kita juga sejalan dengan untuk penanganan COVID, kita perbaiki infrastruktur. Salah satunya sekarang yang saya konsentrasikan itu penerangan lampu jalan. Kalau ibaratnya selama ini kurang penerangannya, saya ini yang menjadi fokus saya, karena penerangan ini juga tentu banyak sekali manfaatnya. Sambil berbenah infrastruktur jalan, pelabuhan kita juga bangun Pak. Oke. Mungkin ini dulu kita jawab pertanyaan dulu Bu. Baik. Ya, yang dari audiens ya. Dari audiens. Iya, ini ada beberapa yang harus kita jawab Bu. M. Ali, bagaimana sikap Ibu terhadap UMKM yang terdampak selama pandemi Bu? Tuh. Oke. Apa mungkin ada? Baik. Sikapnya apa? Pertama, hari ini memang
kan untuk khusus UMKM pemerintah pusat kan juga hari ini membantu UMKM yang ada di daerah. Salah satunya pertama kami sekarang ini kami mendata karena muaranya segala sesuatu kegiatan yang bersifat bantuan ke masyarakat, data harus valid Pak. Berangkat dari data ini tentu kami bisa mendeteksi sejauh mana dan bagaimana cara kami menangani pandemi. Kalau kami mau disejalankan sekaligus Pak, tentu ini sedikit berat. Tetapi tentu kami akan lihat mana yang betul-betul harus kita prioritaskan terlebih dahulu. UMKM ini salah satunya Pak yang saya rencanakan. Saya akan buatkan satu surat edaran untuk seluruh swalayan, supermarket, toko-toko tradisional yang ada di kota kami yang memuat 25% dari etalase yang dia punya wajib kami UMKM titipkan usahamu di situ. Oke. Karena kalau kita mau buat etalase sendiri Bu, tentu kesian, bukan pembiayaan. Jadi pemerintah hadir untuk memperantarai UMKM yang ada dengan solusi. Saya jaminkan untuk masuk ke pemasarannya khusus di rumah-rumah tertentu. Contoh ada swalayan, ada supermarket, ada kafe-kafe. Kafe itu mungkin kita lihat adanya hari ini kita latih untuk anak-anak milenial. Saya mau pandai dia meracik kopi, meracik sesuatu. Nanti kita join, mereka bersedia untuk kita titipkan. Iya, sama tadi yang menjahit itu ya Bu. Iya, UMKM. Dan tuh saya juga akan ini buatkan satu etalasenya. Etalase itu saya lengkapi dengan SPG. Untuk apa? Untuk mempromosikan produk yang Bapak titip. Okay. Jadi hasil-hasil kerjaan saya yakin selama ini mereka sih antusias buat Mas. Cuman mereka terkendala kesian dia tak tahu nak jual kemana. Masuk packagingnya karena biar cantik tentu bungkusannya yang indah, terutama higienis. Dan bagaimana Ibu Rama menyikapi masalah UMKM? Pak, dalam waktu dekat ini saya akan latih sebanyak berapa ratus orang yang sudah ada UMKM, dia harus jual, tentu ada syarat. Pertama syaratnya harus berlabel PRT. Yang kedua harus berlabel halal. Jadi kami akan jemputkan, Bapak tinggal ending saja. Udah disiapin semua dan itu. Dan ada rencana lagi, saya juga lagi mencari jalan keluarnya. Bagaimana kami bisa untuk meminjamkan dana ke bank, bunganya kami yang bayar. Wah itu. Tapi induknya bawa balik sendiri. Iya. Kita pindah Pak ke Tanjung Pinang. Oke, ada lagi Bu nih, Saputra. Menurut Ibu perbaikan apa yang mau diterapkan untuk perbaikan SDM khususnya di Pemko sendiri? Pemda ya kalau sana. Pemkot ya. Pemkot. Perbaikan. Sekarang SDM itu pertama hari ini saya juga mensiasati. Salah satunya tentu di saat saya menerima, utamanya ya, menerima adanya perpindahan dari daerah masuk ke Tanjung Pinang. Saya barusan ini saya dalam waktu dekat saya juga akan tanda tangan dalam bentuk perwako bagi yang pengen pindah ke Tanjung Pinang, sehingga silakan. Tapi tentu ada prosedur yang harus dipenuhi. Salah satunya apa? Kita lewati tahapan seleksi. Seleksi ini tentu saya sesuaikan kebutuhan mana anjabnya, analisa jabatan yang mana yang kosong yang perlu saya isi. Tentu ini juga menjamin bahwa motivasi untuk pegawai, kalau tidak ada saringan ini Pak, tentu ini masuk saja tak terkendali, sehingga ada yang memang berpotensi untuk menjadi naik level, tetapi karena banyaknya titipan sehingga mereka terbelakangan. Itu saya juga. Yang kedua tentu menyangkut SDM Pak. Sebenarnya saya melihat bahwa ini lebih dikarenakan kondisi COVID ini banyak alasan. Kita suruh duduk rumah, mungkin memang WFH, tapi setelah itu dikerayapan. Dan ini juga mempengaruhi. Sebab itu kita memang banyak tantangan luar biasa untuk memanage. Saya rasa kita semua sebenarnya semua punya keahlian, punya kepandaian. Cuma mungkin bagaimana untuk bisa
untuk bisa difungsikan betul-betul sesuai dengan kemampuannya, keahliannya, sehingga kerjanya enjoy. Contoh, kalau orang lihat Bu, tak semuanya mau ikut karir kayak saya yang resikonya banyak, tak bisa duduk cantik, boro-boro nak ke salon. Nggak bisa. Karena nikmati, tidak ada yang masalah. Iya. Sama juga saya selalu bilang untuk yang berlebar hari ini pegawai, bersyukurlah karena semakin hari tingginya peminat untuk jadi pegawai. Tetapi coba sandingkan di saat kita bekerja di swasta, itu jauh perbandingan. Karena kalau di swasta kita tak pandai, kita harus belajar. Kalau tidak ketinggalan. Betul. Karena kita berdasarkan kinerja, prestasi yang kita sodorkan. Dan tentu saya pengen di pegawai juga begitu, tidak mandang karena faktor X, tapi memang punya kemampuan. Makanya saya potongnya pendek terus Bu, saking pusingnya. Terus sampai nggak berambut Bu. Ada lagi nih Bu, Hibron M. Bagaimana untuk menyiapkan masyarakat untuk menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota pariwisata? Nah, masyarakatnya sendiri Bu. Oke, masyarakat sendiri hari ini tentu harus mampu punya keahlian. Misalnya dia punya kepandaian buat kuliner atau buat gift souvenir ya. Nah, bagaimana ini bisa punya nilai jual? Kita memang harus akui kalau di daerah Pulau Jawa itu kan kreatifnya luar biasa. Dan memang tidak boleh sekedar hanya buat saja. Tapi bagaimana barang ini yang kita buat mempunyai daya tarik orang mau beli. Tentu harus ada inovasi. Jadi persiapan masyarakat Tanjung Pinang kejar kesempatan ini. Jadi manfaatkan, karena memang tidak semuanya harapan itu datang dari pemerintah. Tentu keterbatasan pasti ada. Tapi kalau memang kita sendiri persiapkan bahwa ini akan datang, ada sesuatu mungkin yang tak bernilai, tapi mampu kita mengubah, punya punya nilai jual. Nah, tentu ini kan menjadi sesuatu kesempatan. Jadi saya juga tidak mau kesian kita hanya jadi penonton. Tangkaplah peluang ini. Dengan apa? Harus mampu merubah mindsetnya. Sekarang kita belajar banyak browsing lewat internet. Bisa bahkan belajar tata cara pembuatannya. Artinya kita mau nggak? Tinggal kemauan kita Pak. Itu saja. Ada lagi nih Bu, Ferencia Olive Bu, khususnya untuk pelabuhan, penerapan protokol kesehatannya apakah sudah maksimal Bu? Apalagi Batam sudah zona merah Bu, sedang zona merah. Baik. Jadi setiap pelabuhan kami di Tanjung Pinang, kalau kami pulang dari Batam itu kan ada pertama pengukur suhu. Sudah itu ada yang kita pakai hand sanitizer. Bukan, yang kita di handphone tuh kalau nak masuk. Pengecekan suhu itu. Apa namanya? Program. Aplikasi itu ya. Sebenarnya memang itu tak bisa menjamin Pak. Tapi paling tidak ada usaha. Karena di pelabuhan Tanjung Pinang, kalau memang dia dalam keadaan demam, kan pertama selain suhu Pak, dia bisa termonitor. Langsung bunyi screening ya Bu? Ada, langsung ngambil itu gitu loh. Tuh. Nggak usah khawatir, datang aja ke Tanjung Pinang ya Bu ya. Ada. Nafiana Larasati, kartu kendali gas LPG sudah berlaku ya Bu? Wah, ini tadi baik. Bagaimana saya syarat dan senang ketentuannya? Saya paling senang ini. Kartu kendali gas LPG, tentu pertama pahami bahwa ini regulasi yang kita persiapkan. Pertama untuk peruntukannya tepat sasaran. Yang kedua ketersediaannya terjamin. Yang ketiga untuk mendapatkannya aksesnya gampang. Nah, kartu kendali ini yang kita kendalikan itu 3 kg. Siapa aja yang boleh dapat? Tentu yang sesuai dengan judul di tabung. Tabungnya di situ ada jelas untuk orang miskin. Jelas itu bahasanya. Jelas bahasanya. Jadi seharusnya tidak perlu lagi ada kartu kendali kalau tingkat kesadaran itu ada. Ini kan sayangnya di situ ada laundry, di situ ada kafe, di situ ada restoran, bahkan mungkin ada yang rumahnya sudah layak pakai 12 kilo, 5 kilo, masih datang banggal 5 untuk orang miskin. Nah, bagaimana cara saya untuk tepat sasaran? Nah, harus dikendalikan lewat kartu. Kartunya apa aja isinya? Kartunya hanya khusus untuk LPG yang nanti kita ada batasannya. Untuk rumah tangga kita batasi sesuai aturan Kementerian SDM. Itu 4
tabung untuk tabung. satu rumah tangga 1 bulan. Kalau untuk UMKM itu 9 tabung untuk satu bulan. Nah, bagaimana Bu Rama kalau itu tak cukup? Nah, kalaulah tak cukup sila beli yang 5 kilogram. Nah, ya. Yang warnanya pink waktu Ya, itu. bagaimana syaratnya? Berangkat dari data DTKS. Data DTKS itu kan data yang dari Kementerian Pusat untuk atas nama kampung warga kita. Yang kedua dari Bu Rama tak semua terdata. Kita data lewat verifikasi dan validasi kantor lurah. Siapa yang divalidasi? Rakyatnya yang memenuhi syarat yang belum mengantongi data DTKS. Yang jamin siapa? Kelurahan bahwa itu benar layak dapat dengan kriteria indikator yang sudah disiapkan dalam Perwako. Belum berlaku Ibu yang bertanya tadi, tunggu hari Senin ini saya akan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Minggu ini kalau tak salah Bu, kita akan ada MOU dengan Pertamina. Dan itu yang kedua, saya persiapkan Perwakonya. Perwakonya sudah berjalan sekarang, tinggal saya tanda tangani. Yang ketiga, action. Siap-siap kita kendalikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan. Oke. Ibu Ferencia mungkin ya. Ada lagi Andesma Chandrani. Bagaimana dengan permasalahan limbah hitam Tanjung Pinang, perkembangannya seperti apa Bu di lautan itu Bu? limbah Itu kayaknya hitam. Itu Bintan itu. Bintan. Itu Bintan. Bintan biasanya. Ya, Bintan. Kasus-kasusnya di Bintan Di biasanya. Itu Trikora. kan Trikora biasanya. Itu masuk. Ya, yang masuk Itu kayaknya pantai. gubernur ya Bu ya? Itu wilayahnya orang besar. Saya bisanya kalau ada saringan santan itulah yang kita pakai. Saringan santai. Oke Bu. Oke. Mungkin Tapi sosok Bu Iya. Rahma ini sosok yang menginspirasi. Amin. Iya, teringat waktu saya merantau di Batam dulu. Ternyata itu Ibu masih ada juga Ibu yang luar biasa, Iya. luar biasa. Jadi closing statement Bu, Ibu Iya. dari mungkin yang bahkan Ibu tidak malu mengatakan aku bukan siapa-siapa. ya. Terus sekarang tanggung jawab yang begitu besar di pundak. Nah, kira-kira apa pesan moral Ibu kepada generasi, terutama generasi muda, anak-anak, karena banyak yang mereka lahir tidak dalam kondisi yang beruntung, Iya. serba kecukupan segala macam, tapi kadang-kadang juga langsung patah semangat. Nah, Ibu membuktikan itu dalam kondisi yang kekurangan segala macamnya, ketidakberuntungan, tapi berhasil dan mampu sekarang menjadi dari tidak apa-apa menjadi sekarang apa-apa sekarang Ibu. Apalagi kondisinya sekarang ini Sekarang pandemi kondisi ya. pandemi. Iya, semua orang Iya. mengeluh. Ya, jadi ini untuk khusus adik-adik atau dimanapun berada, bahwa Wali Kota Tanjung Pinang yang hari ini yang nama Rahma itu bukanlah orang yang berangkat dari serba kecukupan. Justru saya berangkat dari seleksi alam yang mengantarkan saya hari ini lebih besar semata-mata itu karena izin Allah. Yang saya rasakan bahwa ini tidak ada yang mustahil bila mana Allah berkehendak dan barengi dengan usaha. Tidak boleh tidak boleh gampang menyerah. Teruslah menggapai cita-cita kita. Bagi kita hari ini kekurangan itu justru bisa mengantarkan kita menjadi ada dan jangan berkecil hati kalau melihat ada orang yang serba kecukupan, tetapi kita tidak. Justru jadikanlah cambuk semangat kita untuk bangkit, bahwa kita tidak pernah dapatkan sesuatu bila mana kita tidak pernah berjuang untuk menjemputnya. Selagi kita hidup, maka tentu selalu ada perjuangan. Kalau kita tak nak berjuang, berarti tamatlah riwayat kita hidup. Dan jadikan setiap ada satu persoalan yang mungkin ini merasa itulah yang terberat, katakan tidak, karena Allah tidak pernah memberikan kita satu cobaan yang berat tanpa sesuai dengan takaran dan kemampuan kita. Dan saya juga berterima kasih sepanjang dalam hidup saya tentu ada guru-guru yang mengantarkan saya menjadi Rahma hari ini sebagai Wali Kota Tanjung Pinang.
dan mudah-mudahan semangat yang pernah diberikan oleh siapapun orangnya terhadap saya menjadi amal jariahnya terhadap perjalanan saya. Dan saya mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, terutama dari masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita bahu-membahu untuk semua harus sehat, selamatkan kota kita dari terkontaminasi COVID-19. Tetap menjalankan 3M ya Bu. 3M. Ya, dan jangan lupa 3M. Cuci tangan, Pakai pakai masker, menjaga dan jarak. jaga jangan berkerumun. Ya, Ibu ini ada Kita minta kenang-kenangan Bu. kenang-kenangan Bu. Oke. Di tanda tangan. Ini maaf Bu. Oke. Boleh mungkin biar nggak kelihatan. Oh, mau ya. dipoto ya? Iya. Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Saya kiri ya. Makanya tak jadi guru, Pak. Boleh Bu di bagian biru atau di ya, Gimana? biar kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warna apa ini? Itu silver. Bu. Sini Kelihatan nampak kok. dah? Iya. Ya, nampak. Oke. Ini tanda tangan wali Oke. kota. Tandanya nggak perlu. Tak perlu Bu. Ah. Terima kasih Bu Rahma sudah hadir ya di studio kita, sudah datang ke kantor kita Tribun. Tunjukin ini. Mas. Oke, tunggu Pak. Nah, mungkin Bu, Ibu yang pegang Bu. Oh gitu ya. Ya. Ibu yang pegang, Ibu pegang. tunjukkan ke apa? Ke Tribuners. Ke Tribuners pengen tahu Bu. Wow. Oh, bajunya masih yang ini. Ya, langsung deh Bu. Ibu pegang biar kita foto bareng. Oke. Terima kasih Bu Rahma, Ya. terima kasih Tribuners ya. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan juga dengerin kita ya Ya. di Spotify. Kalau misalnya yang tadi ketinggalan tuh bisa dengerin kita di Spotify dan di Anchor. Ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita Tribun Podcast dan tribunbatam.com tribunbatam.com. ya. Untuk update-update berita bisa Selalu. kemana Mas? Ke Di tribunbatam.id. tribun.id. Oke, Tribuners ketemu lagi ya di Ya. episode yang seru lagi. See ya. Ya.